Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin dan juga para pendengar dimanapun kalian berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, saya Muhammad Aldo Pratama Saputra dari SMA Negeri 2 Kudus. Izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Moderasi Beragama, Jembatan Emas Menuju Perdamaian Global. Bayangkan sejenak, kita berdiri di tepi jurang perpecahan. Di satu sisi ekstremisme mengancam, di sisi lain sekularisme ekstrem menggoda. Lalu di manakah tempat kita berpijak? Tentu jawabannya adalah jembatan emas moderasi beragama. Jembatan ini bukan sekedar konsep abstrak, melainkan manifestasi dari ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Moderasi beragama atau wasatiyah dalam Islam bukanlah konsep baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatha. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang pertengahan, yaitu adil dan pilihan. Ayat tersebut menjadi landasan yang kuat bagi konsep wasatiyah moderasi dalam Islam. Namun, bagaimana ini menjawab tantangan global yang kita hadapi saat ini? Pertama, moderasi beragama sebagai antioksidan radikalisme. Dalam tubuh sosial yang terpapar radikal bebas ekstremisme, moderasi beragama hadir sebagai antioksidan yang menetralkan. Studi oleh Institute for Economics and Peace menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat moderasi yang tinggi memiliki indeks terorisme yang lebih rendah. Contoh nyata dari fenomena ini adalah Indonesia. Negara dengan populasi muslim terbesar kedua di dunia berhasil mempertahankan demokrasi dan pluralisme di tengah gelombang ekstremisme global. Ini tidak terlepas dari penerapan prinsip moderasi beragama dalam Pancasila. Ini membuktikan bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan. Yang kedua, yaitu moderasi beragama sebagai katalis dialog peradaban. Di era polarisasi, moderasi beragama menjadi katalis yang mempercepat reaksi saling memahami antar peradaban. Forum dialog antar iman agama yang diinisiasi oleh 138 cendekiawan muslim kepada umat Kristen dunia pada tahun 2007 telah melahirkan puluhan konferensi dan publikasi ilmiah, membuktikan efektivitas moderasi dalam membangun jembatan pemahaman lintas iman dan budaya. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Ayat ini mengajarkan kita bahwa esensi agama adalah memberi manfaat, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Ini sejalan dengan prinsip moderasi yang menekankan pada dialog konstruktif, bukan debat destruktif. Yang ketiga yaitu moderasi beragama sebagai vaksin intoleransi. Seperti halnya vaksin yang merangsang sistem imun tubuh, moderasi beragama memperkuat ketahanan masyarakat terhadap virus intoleransi. Penelitian terbaru dari Harvard Divinity School menunjukkan bahwa pendidikan agama yang moderat berkorelasi positif dengan tingkat toleransi sosial. Mari kita lihat kisah inspiratif dari Ambon pasca konflik antar agama. Komunitas provokator damai yang terdiri dari lintas agama aktif menyebarkan pesan-pesan moderasi melalui seni dan budaya. Hasilnya sangat menakjubkan. Dalam satu dekade terakhir tidak ada lagi konflik besar berbasis agama di sana. Ini membuktikan bahwa moderasi beragama bukan sekedar teori, melainkan solusi nyata yang dapat diterapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh identitas agamanya, melainkan oleh kualitas ketakwaannya. Ini adalah inti dari moderasi beragama, menghargai keragaman sembari lomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tantangan kita hari ini adalah mengimplementasikan moderasi beragama di era digital. Bagaimana kita menjadikan media sosial sebagai corong moderasi, bukan megafon kebencian. Kita hidup di era digital, di mana kebencian bisa viral dalam hitungan detik, di mana hoax bisa memecah belah dalam sekejap mata. Maka saya mengajak kita semua, terutama generasi muda, untuk menjadi duta digital moderasi beragama.
Mari kita mulai dari diri kita sendiri, ciptakan konten-konten kreatif yang mempromosikan pemahaman lintas iman. Mari kita bangun komunitas online yang menjembatani perbedaan, bukan memperdalam jurang pemisah. Bayangkan jika setiap hari kita menyebarkan satu pesan moderasi dalam setahun, kita bisa mencapai jutaan hati. Inilah dahsyatnya media sosial jika kita gunakan dengan bijak. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa misi Islam adalah menebarkan rahmat, bukan hanya bagi muslim tetapi bagi seluruh alam. Dan moderasi beragama adalah kunci untuk mewujudkan misi mulia ini. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang dirahmati Allah, moderasi beragama bukanlah tanda kelemahan iman, melainkan puncak kematangan spiritual yang mencerminkan pemahaman mendalam terhadap ajaran agama Islam. Karena pada akhirnya, sebagaimana kata pepatah Arab, at-tarafu fi ad-din yahdimu ad-dina. Ekstremisme dalam beragama justru akan menghancurkan agama itu sendiri. Dari uraian ini dapat kita ambil kesimpulan, marilah kita bersama-sama menjadikan moderasi beragama sebagai gerakan masif yang merambah ke setiap sudut kehidupan. Tunjukkan pada dunia bahwa keimanan yang kuat justru melahirkan sikap moderat yang menuduhkan, bukan ekstremisme yang memecah belah. Dengan moderasi beragama, kita tidak hanya menciptakan harmoni, tetapi juga membangun fondasi kokoh bagi peradaban unggul yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Bapak, Ibu, Dewan Juri, cukup sekian pidato kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.